Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara menggagalkan peredaran 42 kg narkotika jenis ganja dan 1 kg narkotika jenis sabu selama periode 5 Juli hingga 10 Juli 2023. Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara Provinsi Aceh menggagalkan peredaran 42 kg narkotika jenis ganja dan 1 kg narkotika jenis sabu selama periode 5 Juli hingga 10 Juli 2023. Dari kedua kasus tersebut, petugas juga mengamankan 3 orang tersangka yang berperan sebagai pengedar. Wakapolres Aceh Utara Kompol Syukrif I Pandikoro, Rabu 19 Juli memaparkan, berbekal informasi dari masyarakat, petugas menangkap NS 32 tahun, warga desa Tepin Resep, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, yang merupakan pengedar ganja pada 5 Juli. Petugas mengamankan barang bukti 42 kg ganja kering senilai 378 juta rupiah yang rencananya akan dikirim ke Pulau Bali dengan harga 9 juta rupiah per kilogram. Sementara 2 tersangka pengedar sabu, yaitu SI 40 tahun dan MS 38 tahun, yang merupakan warga Kabupaten Aceh Timur, diringkus pada 10 Juli bersama barang bukti sabu siap edar seberat 1 kg senilai 280 juta rupiah. Pasal 114 ayat 2 junto pasal 111 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Syukrif menambahkan, jumlah orang kini menjadi buron atas kepemilikan barang ilegal tersebut. Polisi masih memburu para pelaku dan mengharapkan kerjasama dari masyarakat bila memiliki informasi terkait transaksi narkotika. Dari 2 kali penangkapan tersebut, aparat kepolisian berhasil menyelamatkan 430.000 jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Pemirsa, kondisi lalu lintas perjalanan kereta api Jaup 4 Semarang, Jawa Tengah kini kembali normal. Pasca insiden kecelakaan kereta api berantas yang menabrak truk mogok di perlintasan sebidang Jalan Madukoro pada Selasa lalu. Meski demikian, kereta yang melintas di jalur hulu atau rel, tempat lokasi kejadian harus berjalan pelan, lantaran masih ada perbaikan struktur jembatan dan rel kereta api. Proses evakuasi lokomotif kereta berantas yang menabrak truk mogok di perlintasan sebidang Jalan Madukoro, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 malam telah selesai dilakukan pada Rabu 19 Juli pagi. Dengan demikian, perjalanan kereta api di wilayah daerah operasi 4 Semarang kembali normal. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Iksvan Henry Wintoko pada Rabu menegaskan, meski kondisi telah normal, namun kereta yang melintas di jalur hulu atau rel tempat lokasi kejadian harus berjalan pelan dengan kecepatan maksimal 5 km per jam dikarenakan masih ada perbaikan struktur jembatan dan rel kereta. Namun setelah bisa dilewati pun perjalanannya kereta api yang melalui jalur hulu adalah dibatasi 5 km per jam. Untuk yang jalur hilir kondisi normal. Ini nanti akan terus dilakukan perbaikan-perbaikan hingga mencapai kecepatan yang diizinkan. Sementara itu, pihak Satlantas Polrestabes Semarang melakukan olah TKP dengan bantuan kamera pemindai guna penyelidikan penyebab kecelakaan. Kita dari sisi profesional lalu lintas, kita pagi ini memanfaatkan traffic accident analysis ya, yang kita punya dengan harapan dengan teknologi ini memperjelas mungkin olah TKP ya, bagaimana nanti bisa dari apa penyebabnya kecelakaan secara teknologi. Jadi ini yang kita laksanakan olah TKP.
Sementara itu pengemudi dan kernet truk yang sempat melarikan diri usai kejadian saat ini telah diamankan polisi untuk diperiksa sebagai saksi. Pemirsa, perangkat Desa Triyang mengupayakan penanganan awal terhadap 100 jiwa warga Desa Triyang, Kecamatan Cotgirek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang terdampak bencana alam angin puting beliung. Sekitar 100 jiwa dari 18 kepala keluarga di Desa Triyang, Kecamatan Cotgirek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, terdampak dari bencana alam puting beliung yang terjadi Selasa 18 Juli kemarin. Total terdapat 18 bangunan mengalami kerusakan, mulai dari berat hingga ringan. Sebagian dari korban lantas mengungsi ke rumah tetangga maupun kerabat. Sementara itu, korban lainnya yang mengalami kerusakan ringan memilih untuk menetap di rumah, menjaga harta benda mereka. Kepala Desa Triyang Sadik Purnama Rabu 19 Juli mengungkapkan, saat ini pihaknya masih mendata secara rinci nominal kerugian yang diperoleh masyarakat akibat musibah tersebut. Dengan penanganan yang dilakukan, yakni berkoordinasi bersama pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menyiapkan bantuan darurat dan menyiapkan lokasi khusus untuk warga yang terpaksa mengungsi. Yang pertama sekali kami telah mengevakuasi korban-korban yang memang terdampak berat, dan juga tadi malam sudah kami beri santunan salah kadar mungkin desa beserta Muspika Plus kecamatan tadi malam sudah kami lakukan. Keras suaranya tuh waktu datang angin? Enggak, cuma nangis saja, ratip, udah itu aja. Ini kira-kira kerugian kakak berapa ini kak? Enggak tahu. Lebih dari 10 juta? Di atas 1 juta. Di atas 10 juta ya. Oke ya. Tiba-tiba kondisi cuaca saat itu gimana nih? Angin, petir, itu aja. Kita waktu kejadian langsung roboh nih keluar atau gimana? Iya, keluar. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun beberapa warga mengalami trauma karena berada di dalam rumah saat musibah itu terjadi. Perangkat desa juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengingat cuaca di wilayah Kabupaten Aceh Utara masih sering terjadi hujan yang disertai angin kencang. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno.
Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta seluruh pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam membuat perencanaan PPDB jalur zonasi buntut banyaknya keluhan dan persoalan yang timbul belakangan ini mengenai PPDB zonasi. Kita mohon pemerintah daerah semakin cermat di dalam membuat perencanaan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 18 Juli. Meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam membuat perencanaan penerimaan peserta didik baru PPDB jalur zonasi. Menko PMK mengingatkan PPDB sebetulnya sudah bisa dirancang jauh sebelum pendaftaran dibuka. Perencanaan yang lebih matang bisa menghindari berulangnya sejumlah masalah. Kita mohon pemerintah daerah semakin cermat di dalam membuat perencanaan PPDB itu. Jangan terlalu mepet waktunya dengan pada masa penerimaan. Karena sebetulnya PPDB itu sudah bisa dirancang setahun sebelumnya kan. Begitu anak-anak masuk di naik kelas 6, kan tahun depan dia calon siswa SMP. Mestinya pada waktu itu sudah bisa dikoordinasikan antar kepala sekolah, masing-masing kepala dinas. Menko Muhadjir mengatakan pihaknya juga akan mengevaluasi hal tersebut terkait dengan banyaknya laporan mengenai pemalsuan data anak yang dilakukan orang tua murid saat mendaftarkan putra-putri mereka demi masuk ke sekolah favorit. Pemirsa, agar warga lanjut usia tetap memiliki peran dalam keluarga, BKKBN Provinsi Gorontalo bersama pemerintah Kabupaten Gorontalo meluncurkan sekolah lansia tingkat provinsi di Desa Tenggela, Kabupaten Gorontalo. Usia senja bukan penghalang produktivitas. Itulah tujuan dari pendirian Sekolah Lansia dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo bersama pemerintah Kabupaten Gorontalo. Sekolah di Desa Tenggela, Kabupaten Gorontalo yang diresmikan pada Selasa 18 Juli diikuti oleh 50 orang lansia. Meski namanya sekolah, materi yang disajikan adalah kegiatan yang menyenangkan bagi lansia, seperti olahraga, kesehatan, kesenian, menulis dan menggambar. Kelas berdurasi 3 jam dibuka 1 kali setiap pekan. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan BKKBN Republik Indonesia, Niluh Gede Sukardiasih mengatakan, sekolah lansia ini dibuat untuk mewujudkan lansia tangguh di tengah masyarakat.
Jadi sini sangat bagus kegiatannya karena semua saling terkait. Jadi dalam percepatan penurunan stunting yang berperanan di keluarga itu salah satunya adalah lansia. Nah tentunya kualitas lansia ini yang harus kita siapkan. Bagaimana dia mengasuh keluarganya kalau dia sakit. Ya, jadi dia harus sehat, smart, produktif. Dia banyak punya keterampilan. Kita wadahi di sini, fasilitasi di sekolah lansia ini. Sekolah lansia ini baik bagi kita. Saya sudah sampaikan tadi bahwa apa yang kita lakukan hari ini martabat manusia, termasuk stunting ya. Kalau otak dan hati kita tidak berjalan baik, maka martabat manusianya juga turun, termasuk juga lansia kita. Lansia ini kita berharap mereka tetap sehat, tetap ceria, bahagia, bahkan juga produktif. Itulah yang dilakukan di sekolah lansia ini. Sekolah lansia ini diharapkan dapat meningkatkan bina keluarga lansia, juga meningkatkan pemahaman lansia tentang konsep sehat, mandiri, serta aktif. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Ratusan tumpeng diarak berkeliling dalam acara bersih desa dan kirab budaya yang digelar di Kelurahan Balai Arjosari, Kota Malang, Jawa Timur. Selain untuk memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram atau 1445 Hijriah, gelaran ini sekaligus untuk merawat budaya serta sejarah Kerajaan Singosari.
Tak kurang dari 1.000 warga Kelurahan Balearjo Sari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, mengikuti acara bersih desa dan kirab budaya pada Rabu 19 Juli 2023. Dalam agenda itu total ada sekitar 200 tumpeng yang diarak menuju punden atau petilasan jejak kerajaan Singosari oleh warga dari 7 RW dan 45 RT. Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko yang hadir dalam acara mengapresiasi penyelenggaraan kirab budaya tersebut. Pasalnya, selain untuk memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah dan menguatkan rasa gotong royong, gelaran ini juga sebagai wujud merawat budaya, sehingga tradisi ini tetap lestari dan bisa diwariskan kepada generasi muda. Dengan kreasi dan budaya yang ditampilkan, ini adalah kekayaan yang kita miliki selama ini dan itu aset. Oleh karena itu, ini adalah barang mahal karena bangsa ini bisa bangkit, bangsa ini bisa besar karena menghargai nilai-nilai budaya kita. Ketua Panitia Kirab Budaya Saidun Mustafa mengatakan bahwa agenda kirab kali ini merupakan pelaksanaan yang ke-10 kalinya. Yang pertama yang kita harapkan dari acara ini adalah yang pertama, kerukunan seluruh masyarakat Balearjo Sari, mengembalikan rasa kegotong royongan masyarakat Balearjo Sari. Pihak pemerintah Kota Malang berharap tradisi budaya ini menjadi salah satu agenda pariwisata yang memberikan dampak positif kepada kunjungan wisata Kota Malang, hingga berlanjut kepada peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Pemirsa, ratusan warga desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, antusias mengikuti tradisi merawat air Gunung Semeru. Upacara ini merupakan wujud syukur kepada Sang Pencipta atas hasil bumi yang melimpah dan mempermohonkan perlindungan agar dijauhkan dari segala bencana. Tarian tradisional ini menjadi pembuka ruatan air gunung yang digelar di sumber mata air Tirtosari, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Rabu 19 Juli. Ratusan warga desa yang terletak di sisi utara kaki Gunung Semeru ini juga membawa sejumlah gunungan. Gunungan berisi berbagai hasil bumi, diperebutkan oleh warga dan pengunjung yang menyaksikan tradisi tersebut. Selain itu juga digelar tari kolosal yang menceritakan asal-muasal Desa Penanggal. Upacara yang biasa digelar setiap 1 Muharram ini sempat vakum lantaran pandemi COVID-19 dan erupsi Gunung Semeru pada tahun 2021 dan 2022 lalu. Selain sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta atas hasil bumi yang melimpah, ritual ini juga sebagai ajang berdoa bersama agar warga lereng Gunung Semeru terhindar dari segala bahaya, terutama dari ancaman erupsi dan banjir lahar. Kita mengadakan ruat air, tujuan kita satu-satunya adalah Desa Penanggal agar dijauhkan dari bala bencana, dari bala musibah, agar dijauhkan dari banjir yang selama ini mengintai desa kami, karena Desa Penanggal sangat dekat dengan Semeru. Buat keselamatan lingkungan, buat apa ya? Keselamatan unggulan. Oh iya, dari bahaya. Pengairan buat masyarakat. Tradisi meruat air yang dikemas dalam sedekah desa ini rutin digelar setiap tahun, tepat pada hari pertama dalam kalender Islam, yakni tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.